penghormatan yang paling besar, penghargaan yang paling besar yang dapat kita berikan kepada seorang pemikir, kepada seorang guru, kepada seorang ilmuwan adalah dengan mengeritik gagasan-gagasannya. Adalah dengan bertanya. Jangan pernah takut untuk bertanya. Dan jangan pernah takut bahwa pertanyaan itu dianggap bodoh. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, yang ada adalah jawaban yang tidak tepat. Ya, pertanyaan bisa tidak tepat, artinya menanyakan sesuatu bukan dalam konteksnya, bisa itu. Tetapi sejarah filsafat, sejarah ilmu pengetahuan itu maju karena ada pertanyaan, bukan karena ada jawaban. Kalau segala sesuatu ada jawaban dan dianggap selesai, tidak perlu bertanya sesudah ada jawaban, sains sudah berhenti sejak zaman Newton. Tantangan bagi setiap lembaga pendidikan, dari PAUD hingga perguruan tinggi adalah bagaimana terus menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, keberanian untuk bertanya dan mengemukakan pikiran-pikiran alternatif, terlepas apakah pikiran atau gagasan itu bertentangan atau tidak dengan guru, dosennya, bahkan dengan pandangan umum yang selama ini dianut oleh masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana melakukannya? Bagaimana para pendidik memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap anak untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Memang tidak mudah, terlebih lagi dalam kultur masyarakat kita yang masih feodal. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Selamat mencoba. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Agar setiap lembaga pendidikan tidak seperti menara gading yang terpisah dari kehidupan, maka guru harus melibatkan peserta didik dalam fenomena keseharian, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pada video ini, saya menampilkan beragam pandangan murid kelas 10 SMA Al-Izhar Pondok Labu dalam menyikapi mega proyek nasional, yaitu rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito, saya dari IPS 1, dan saya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota karena keputusan mengenai perubahan ibu kota suatu negara itu adalah masalah kompleks yang melibatkan banyak faktor seperti infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa argumen yang muncul adalah terkait dampak lingkungan dan perubahan sosial di Kalimantan, serta biaya yang tinggi untuk memindahkan seluruh infrastruktur pemerintahan. Selain itu ada juga perluasan urbanisasi yang bisa mempengaruhi masyarakat dan budaya setempat. Keputusan semacam ini biasanya melibatkan pertimbangan yang mendalam. Tapi secara objektif juga ada beberapa manfaat, seperti pemulihan lingkungan. Mungkin ada upaya untuk mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dan konservasi alam dalam pemindahan ibu kota yang dapat membantu dalam pemulihan lingkungan di wilayah tersebut. Satu lagi adalah pembangunan wilayah baru. Permindahan ibu kota dapat mengakibatkan pengembangan dan pembangunan wilayah Kalimantan yang lebih merata, mengurangi ketimbangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima dari 10 IPS 1, dan hari ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Saya sangat setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan karena dapat mengurangi populasi di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Dengan adanya kekurangan populasi di Jakarta, tentunya akan berakibat pada rendahnya kemacetan dan juga polusi. Dampak positif
pemindahan ibu kota ke Kalimantan selanjutnya adalah pemerataan infrastruktur atau pembangunan yang dari dulu itu Jawa sentris, semuanya di Jawa, sekarang sudah pindah ke Kalimantan sehingga sudah menjadi Indonesia sentris. Selain itu, jika pemerataan infrastruktur terjadi, maka berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Halo, nama saya Billy. Hari ini saya akan membahas tentang rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Saya pribadi percaya bahwa ini adalah langkah yang sangat penting dan perlu. Pertama, mari kita akui bahwa Jakarta saat ini menghadapi banyak masalah, termasuk kemacetan lalu lintas yang parah sekali, banjir tahunan, dan masalah lingkungan yang lain-lainnya. Dengan pemindahan ibu kota, kita memiliki kesempatan untuk memulai dari awal dan merancang kota yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pemindahan ibu kota akan membantu mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah lain, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperluas akses infrastruktur yang lebih baik. Presiden telah menyusun rencana yang matang untuk memindahkan ibu kota. Rencana ini termasuk pembangunan infrastruktur modern, kawasan hijau yang luas, serta perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dan itulah makanya saya mendukung rencana Presiden untuk memindahkan ibu kota. Mari kita berpikir tentang masa depan yang lebih baik, dan mari dukung langkah-langkah yang dapat membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Terima kasih. Ketika setiap peserta didik sejak dini sudah diberikan ruang ekspresi seluas-luasnya dan terlibat dalam fenomena keseharian, sehingga tumbuh kepedulian pada permasalahan yang kita hadapi, maka 20-30 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang peduli dan berintegritas untuk memajukan Republik ini.